Halusinasi adalah persepsi klien melalui panca indera terhadap lingkungan tanpa ada stimulus ataupun rangsangan yang nyata. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari halusinasi? Jenis-jenis halusinasi terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, halusinasi pendengaran, kedua, halusinasi penglihatan, ketiga, halusinasi pengidu, keempat, halusinasi pengecapan, kelima, halusinasi perabaan, keenam, halusinasi kinestetik, dan yang ketujuh, halusinasi kinestetik. Halusinasi pendengaran di mana suara berbentuk kebisingan yang kurang jelas sampai kata-kata yang jelas berbicara tentang klien, bahkan sampai ke percakapan lengkap antara dua orang atau lebih tentang orang yang mengalami halusinasi. Halusinasi penglihatan, stimulus visual dalam bentuk kilatan cahaya, gambar geometris, gambar kartun, bayangan yang rumit atau kompleks, bayangan bias yang menyenangkan atau menakutkan seperti melihat monster. Halusinasi pengidu, mencium bau-bauan tertentu, bau darah, urin, atau feses, umumnya bau-bauan yang tidak menyenangkan. Halusinasi pengidu sering akibat stroke, tumor, kejang, atau demensia. Halusinasi pengecapan di mana merasa mengecap rasa seperti rasa darah, urin, atau feses. Halusinasi perabaan mengalami nyeri atau ketidaknyamanan tanpa stimulus yang jelas, rasa tersetrum listrik yang datang dari tanah, benda mati, atau orang lain. Halusinasi kinestetik di mana merasakan fungsi tubuh seperti aliran darah di vena atau arteri dan juga pencernaan makanan. Halusinasi kinestetik di mana merasakan pergerakan sementara berdiri tanpa melakukan pergerakan. Lalu, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi? Faktor yang memengaruhi halusinasi ada dua faktor. Yang pertama, faktor predisposisi. Terjadinya halusinasi adalah faktor biologis, psikologis, sosial budaya. Kedua, faktor presipitasi. Terjadinya halusinasi adalah faktor biologis, stres lingkungan, dan sumber coping. Namun, secara umum penyebab dari halusinasi yang pertama kurang tidur, kedua isolasi sosial, ketiga suka mengurung diri, dan yang keempat kurang kegiatan sosial. Lalu, bagaimana ya tanda dan gejala seseorang yang mengalami halusinasi? Tanda dan gejala halusinasi yang pertama melirik mata ke kiri dan ke kanan, seperti mencari siapa atau apa yang sedang berbicara. Kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian pada orang lain yang tidak sedang berbicara atau kepada benda mati seperti mebel, tembok, dan lain-lain. Ketiga, terlibat percakapan dengan benda mati atau dengan seseorang yang tidak tampak. Keempat, menggerak-gerakkan mulut seperti sedang berbicara atau sedang menjawab suara. Kelima, cenderung menarik diri, sering didapatkan duduk terpaku. Keenam, pandangan mata pada satu arah tertentu, tersenyum, atau bicara. Ketujuh, tiba-tiba marah atau menyerang orang lain. Kondisi klinis yang dapat dialami oleh klien tersebut yang pertama, psikotika akut. Kondisi yang kedua, klien bisa mengalami skizofrenia. Selanjutnya, gangguan bipolar. Selanjutnya, mengalami Parkinson. Mengalami delirium. Dan bisa mengalami demensia. Ketika klien mengalami hal tersebut, tindakan yang dilakukan adalah pergi ke pelayanan kesehatan terdekat khusus menangani masalah kejiwaan yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan. Adapun tujuan asuhan keperawatan diberikan yang pertama kognitif, klien mampu menyebutkan penyebab dan karakteristik halusinasi yang dirasakan. Kedua, menyebutkan akibat yang ditimbulkan dan bagaimana cara yang digunakan selama ini untuk mengendalikan halusinasi. Ketiga, menyebutkan cara mengendalikan halusinasi yang tepat. Kedua, psikomotor, klien mampu melawan dan mengabaikan halusinasi yang dirasakan. Kedua, mengalihkan halusinasi serta mengonsumsi obat dengan prinsip 8 benar.
Ketiga, afektif, klien mampu merasakan manfaat cara-cara mengatasi halusinasi. Kedua, membedakan perasaan sebelum dan sesudah latihan. Tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan, yang pertama proses pengkajian, membina hubungan saling percaya kepada klien untuk menggali informasi mengenai keluhan pasien. Kedua, proses diagnosa, menentukan diagnosa keperawatan yang muncul. Ketiga, proses tindakan keperawatan, di mana melakukan tindakan keperawatan kepada klien dan keluarga. Lalu, bagaimana sih tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien halusinasi? Tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien yang pertama tidak mendukung dan tidak membantah halusinasi klien. Kedua, latih klien melawan dan mengabaikan halusinasi. Ketiga, latih klien mengalihkan halusinasi. Keempat, latih klien mengkonsumsi obat dengan 8 benar. Kelima, diskusikan manfaat yang didapatkan setelah dan sebelum latihan. Keenam, berikan pujian pada klien.